Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk memaparkan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang monohibrid atau perkawinan satu sifat beda. Nah, perkawinan monohibrid atau satu sifat beda seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tanaman berbatang tinggi dengan tanaman berbatang pendek. Hal itu pula juga terjadi pada berbagai hewan, misalnya pada marmut itu yang berbulu hitam dikawinkan dengan yang berbulu putih, seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah tanaman yang berbatang tinggi tadi ataukah hewan marmut yang berbulu hitam itu homozigot ataukah resesif, maka untuk mengujinya kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama adalah dengan perkawinan balik atau yang disebut dengan backcross. Nah, backcross itu adalah perkawinan antara F1 dengan F1 ya, dengan salah satu induk. Dengan salah satu induknya, baik induk yang betina maupun induk yang jantan. Nah, sebagai contoh, apabila kita telah melakukan perkawinan antara marmut yang berbulu hitam B besar dengan marmut jantan yang berbulu putih B kecil, maka F1-nya adalah berbulu hitam. Jadi marmut tersebut berbulu hitam B besar B kecil. Nah, untuk mengetahui apakah genotip orang tua tadi itu homozigot atau heterozigot, maka kita mengadakan backcross atau perkawinan balik, yaitu antara F1 ini dengan salah satu induknya, misalnya induk betinanya yang B besar. Nah, F1-nya adalah B besar B kecil karena hitam. Nah, ini dikawinkan dengan salah satu induknya yang B besar. Maka gametnya adalah B besar dan B kecil, yang ini adalah B besar dan B besar. Nah, maka turunannya adalah, hasilnya adalah, karena di sini ada dua, maka hasilnya adalah B besar, dan B besar B kecil. Sehingga fenotip dari hasil backcross ini 100% keturunannya adalah fenotip hitam. Nah, cara yang kedua untuk mengetahui apakah genotip parental tadi itu homozigot atau heterozigot adalah dengan melakukan uji silang atau yang dikenal dengan nama test cross. Nah, uji silang atau test cross itu adalah perkawinan antara F1 dengan induknya yang double resesif. Nah, sebagai contoh, apabila parental tadi adalah marmut berbulu hitam dan marmut jantan berbulu putih, menghasilkan F1 adalah marmut berbulu hitam B besar B kecil, maka test cross-nya adalah F1 dikawinkan dengan induknya yang double resesif, yaitu B kecil.
Sehingga di sini B besar B kecil dikawinkan dengan B kecil B kecil. Nah, gametnya adalah B besar dan B kecil dan B kecil dengan B kecil. Nah, kalau ingin mengetahui mungkin lebih jelasnya dengan menggunakan papan catur seperti ini, seperti yang sebelumnya. Maka di sini adalah B besar dan ini adalah B kecil. Ini B kecilnya gamet B kecil, maka turunannya adalah B besar B kecil, B besar B kecil, B kecil B kecil, dan B kecil B kecil. Sehingga didapatkan hasil 2B besar dan 2B kecil. Atau 50% fenotipnya adalah hitam dan 50% fenotipnya adalah putih. Nah, demikianlah untuk mengetahui bagaimana genotip parental. Dengan uji silang atau tes cross ini, maka akan diketahui bahwa parental tadi homozigot ataukah heterozigot dilihat dari keturunannya. Kalau keturunannya 50% itu hitam dan putih, maka genotip parental tadi adalah homozigot, seperti itu. Demikianlah untuk mengetahui genotip parental. Untuk selanjutnya, apabila dalam suatu sifat itu tidak dapat mengalahkan yang lain atau yang disebut dengan intermediate. Intermediate itu adalah sifat yang tidak mampu mengalahkan sifat yang lain. Kalau dominan itu mengalahkan, seperti tadi. Warna bulu hitam adalah dominan terhadap warna bulu putih. Sehingga apabila dalam keadaan heterozigot B besar B kecil, ini warnanya tetap hitam. Seperti itu. Tetapi ada suatu sifat yang tidak mampu mengalahkan. Seperti contoh, warna bunga Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa itu bunga pungkul 4. Bunga pungkul 4 itu bunga yang biasanya pada jam 4 sore itu mekar, gitu. Namanya bunga pukul 4. Nah, sifat bunga Mirabilis jalapa yang berwarna putih, misalnya parental ya, parental berwarna putih, M kecil, apabila dikawinkan dengan jantan yang M besar warna merah, yang M kecil ini putih, gametnya adalah M kecil dan M besar. Nah, hasil perkawinan ini akan menghasilkan F1 yang genotipnya adalah M besar M kecil. Genotip M besar M kecil pada Mirabilis jalapa ini berwarna merah muda atau pink. Nah, ada juga orang yang menyebutnya adalah jambon. Jambon itu merah muda atau pink sama saja. Rose, ada yang menyebutnya warnanya rose atau merah muda. Nah, apabila F1 dikawinkan dengan F1 dan genotipnya adalah M besar M kecil dan M besar M kecil ini, maka ini akan dihasilkan keturunan M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. F2 dari hasil perkawinan ini akan menghasilkan Mirabilis jalapa yang berwarna merah, kemudian merah muda, ini dua-duanya merah muda, dan putih. Nah, sehingga pada persilangan atau perkawinan yang bersifat intermediate memiliki genotip dengan rasio 1:2:1 dan rasio fenotip juga 1:2:1. Merah muda dan putih adalah sama, 1:2 dan dibanding 1. Kita lanjutkan dengan perkawinan di hibrid. Perkawinan di hibrid itu adalah perkawinan yang melibatkan dua sifat beda.
Nah, dua sifat beda itu apa? Misalnya tanaman tadi yang berbatang tinggi dan pendek. Kemudian ada lagi sifat yang lain, misalnya biji, tentang bijinya. Nah, bagaimana bijinya? Misalnya biji bulat. Biji bulat itu misalnya B besar. Nah, halnya adalah biji keriput, B kecil. Kemudian tanaman yang batang tinggi, T besar, dan tanaman yang batang pendek, T kecil. Nah, perkawinan antara tanaman berbiji bulat dan berbatang tinggi seperti ini dengan tanaman yang berbiji keriput berbatang pendek. Nah, homozigot dominan dan homozigot resesif. Nah, maka gametnya adalah B besar T besar dan B kecil T kecil. Sehingga dihasilkan F1 tanaman yang berbiji bulat B besar B kecil dan batang tinggi T besar T kecil, heterozigot. Nah, apabila tanaman ini diadakan persilangan atau perkawinan sesamanya antara F1 dengan F1, yaitu B besar B kecil T besar T kecil dengan B besar B kecil T besar T kecil, maka gametnya bagaimana? Nah, di sini karena ada dua sifat beda, maka sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, yang kita bahas sebelumnya. Karena sebelumnya kita membahas monohibrid, jadi hanya satu sifat beda. Sekarang ada dua sifat beda. Nah, gametnya adalah B besar T besar, kemudian B besar T kecil, kemudian ada B kecil T besar, kemudian ada B kecil T kecil. Demikian juga yang sebelah sini, yang parental satunya, gametnya adalah B besar T besar, B besar T kecil, kemudian B kecil T besar, dan B kecil T kecil. Nah, sehingga kita memiliki 4 gamet, 4 macam gamet pada masing-masing induknya. Nah, untuk mempermudah kita buatlah papan catur. Begini, ini yang betina, ini yang jantan. Nah, ini adalah dari sini gametnya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Demikian juga yang ini, gamet yang satunya B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, dan B kecil T kecil. Nah, hasil perkawinannya dari B besar T besar dan B besar T kecil besar akan menghasilkan B besar B besar T besar T besar. Yang di sini B besar B besar T besar T kecil. Kemudian yang sini B besar B kecil T besar T kecil. Kemudian yang sini B besar T besar B besar B kecil T besar T kecil. Yang ini B besar B besar T besar T kecil. Kemudian ini B besar B besar T kecil T kecil. Kemudian ini B besar B kecil T kecil T kecil. Kemudian ini B besar B kecil T kecil T kecil.
Yang ini B besar, B kecil, T besar, T besar. Yang ini B besar, B kecil, T besar, T kecil. Kemudian yang ini B kecil, B kecil, T besar, T besar. Yang ini B kecil, B kecil, T besar, T kecil. Yang ini B besar, T besar, B besar, B kecil, T besar, T kecil. Yang ini B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Yang ini B kecil, B kecil, T besar, T kecil. Yang ini B besar, B kecil, B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Nah, untuk mempermudah kita beri nomor pada masing-masing kolom ini. Nah, karena ada 4, maka 4 kali 4 ada 16. 16 kolom. Nah, sekarang kita tulis genotipnya bahwa B besar, B besar, T besar, T besar itu ada 1, nomor 1 saja. Kemudian B besar, B besar, T besar, T kecil itu ada di nomor 2 dan berapa nanti. Kemudian berikutnya B besar, B kecil, kemudian T besar, T besar itu ada di nomor 3. Kemudian nomor 4 adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, kemudian nomor 5 adalah B besar, B besar, T besar, T kecil. Ini sudah ada, jadi tidak usah ditulis lagi. Ini sama dengan yang nomor 2. Kemudian nomor 6, B besar, B besar, T besar, T kecil, T kecil. Nomor 6 adalah B besar, B besar, T kecil nomor 6. Kemudian nomor 7, B besar, B kecil, T besar. Nomor 7 adalah B besar, B kecil, maaf ini salah, ini T besar, B besar, B kecil, T besar, T kecil. Itu nomor 7 sama dengan nomor 4. Kemudian nomor 8, B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Kemudian nomor 9, B besar, B kecil, T besar, T besar itu sama dengan nomor 3. Tidak usah ditulis lagi. Kemudian nomor 10 itu adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Ini sama dengan yang nomor 4. Kemudian nomor 11, B kecil, B kecil, T besar, T besar. Nomor 11. Nomor 12, B kecil, B kecil, T besar, T kecil. Nomor 12. Nomor 13 itu adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Ini sama dengan yang nomor 4. Nomor 14, B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Ini sama dengan yang nomor 8. Kemudian nomor 15, B kecil, B kecil, T besar, T kecil. Ini sama dengan nomor 11. Kemudian yang terakhir, yang nomor 16, nomor 16 adalah B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Nah, kita sudah selesai menuliskan dari 6 kelas genotip yang telah kita dapatkan. Ini adalah genotipnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 genotip. 9 macam genotip. Nah, sedangkan fenotipnya kita lihat. Untuk biji bulat dominan terhadap biji keriput, batang tinggi dominan terhadap batang pendek, maka genotip B besar, B besar, T besar, T besar, fenotipnya adalah bulat tinggi.
Kemudian B besar, T besar, T kecil, genotipnya juga bulat tinggi. B besar, B kecil, T besar, genotipnya juga sama, bulat tinggi. B besar, B kecil, T besar, T kecil, genotipnya juga bulat tinggi. Nah, kita mendapatkan fenotip yang bulat tinggi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Kemudian B besar, T kecil, itu fenotipnya adalah bulat, T kecil adalah pendek. B besar, T kecil, fenotipnya juga sama, bulat, pendek. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 3 kelas. Nah, kemudian untuk B kecil, T besar, fenotipnya adalah keriput. Fenotipnya keriput dan tinggi. Nah, untuk B kecil, T besar, fenotipnya juga keriput tinggi. Ada berapa? 1, 2, 3, 3 kelas. Nah, yang terakhir, B kecil, T kecil, fenotipnya adalah keriput pendek. Ada berapa kelas? Hanya ada 1. Nah, dengan demikian, perkawinan yang melibatkan dua sifat beda antara biji bulat dan biji keriput menghasilkan F1 yang semuanya adalah berbiji bulat dan berbatang tinggi. Maaf ya, perkawinan antara parental berbiji bulat dan berbatang tinggi dengan tanaman berbiji keriput berbatang pendek menghasilkan F1 yang semuanya adalah berbiji bulat dan berbatang tinggi. Setelah tanaman F1 ini mengadakan perkawinan sesamanya, maka dihasilkan 16 kelas genotip. Nah, dari 16 kelas ini terdapat 9 macam genotip. Jadi 16 kelas yang didapat itu ada 9 genotip. Dari 9 genotip itu ada 9 fenotip yang sama, ada 3 fenotip yang sama, ada 3 fenotip yang sama, dan ada 1 fenotip. Dengan demikian akan didapatkan F2 dengan rasio 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Nah, inilah yang dikatakan bahwa pengelompokan gen secara bebas. Jadi kenapa bisa terjadi 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1 pada F2-nya? Karena terjadi pengelompokan gen secara bebas. Nah, pengelompokan gen secara bebas inilah yang dikenal dengan hukum Mendel II. Jadi kalau pada dua sifat beda yang dominan penuh akan muncul F2-nya 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Nah, mungkin kita sedikit mengingat ya hukum Mendel 1. Jadi sebelum ada Mendel 2 itu ada hukum Mendel 1. Yang hukum Mendel 1 itu mengatakan bahwa gen dari sepasang alel, gen dari sepasang alel memisah secara bebas. Kapan memisah secara bebasnya? Pada waktu pembentukan gamet, ya. Sama juga dengan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 adalah pengelompokan gen-gen secara bebas. Kapan? Juga pada waktu pembentukan gamet. Nah, hal ini bisa dicontohkan pada gamet tadi, yaitu pada gamet pembentukan gamet dari tanaman yang berbiji bulat, B besar, B kecil, dan berbatang tinggi, T besar, T kecil, jadi tanaman heterozigot ini. Bagaimana dikatakan bahwa
pengelompokan gen secara bebas terjadi, bagaimana gen-gen dari sepasang alen memisah secara bebas tadi? Nah, jadi gen-gen ini pada waktu pembentukan gamet dia akan memisah secara bebas. Memisah secara bebas. Mana memisahnya? Misalnya gen B besar. Gen B besar itu bebas memisah. Gen B kecil juga bebas memisah. Jadi antara gen B besar dan gen B kecil ini saling memisah, membentuk gamet-gametnya. Nah, setelah memisah, gen B ini dapat mengelompok secara bebas. Dengan siapa? Dengan gen T besar. Oleh karena itu, terbentuklah gamet B besar, T besar. Demikian juga B besar yang lain. Ini juga memisah secara bebas, kemudian mengelompok. Nah, mengelompok secara bebas dengan gen T kecil. Maka terbentuklah gamet B besar, T kecil. Gen B kecil ini juga. Nah, setelah memisah secara bebas, dia mengelompok secara bebas dengan gen T besar. Sehingga terbentuklah gamet B besar, T besar. Demikian juga B kecil yang telah memisah secara bebas ini, dia akan mengelompok secara bebas dengan gen T kecil, sehingga terbentuklah gamet B kecil, T kecil. Nah, inilah yang dikatakan dengan hukum Mendel II, bahwa pada waktu pembentukan gamet, gen-gen itu bisa mengelompok secara bebas, sehingga terbentuk gamet yang seperti ini. Kemudian juga memisah secara bebas, nah tidak saling terikat. Inilah yang dijelaskan di Mendel I dan Mendel II. Baiklah, untuk berikutnya kita juga akan meninjau bahwa tentang sifat intermediate. Sifat intermediate itu pun juga terjadi pada dihibrid. Kalau pembahasan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa pada Mirabilis jalapa itu juga terdapat sifat intermediate, warna dari bunga yang merah itu tidak bisa dominan terhadap putih, tetapi apabila ada gen merah M besar dan gen M kecil maka merah muda, maka pada dua sifat beda atau dihibrid juga ada intermediate. Nah, demikian juga untuk mengetahui genotip dari parental yang dihibrid juga bisa dilakukan dengan tes cross. Prosedurnya sama dengan pada monohibrid. Jadi tes cross itu persilangan antara F1 dengan induknya yang double resesif. Baiklah, demikian pembahasan untuk dihibrid. Selanjutnya sedikit kita tambahkan untuk mencari genotip dari trihibrid. Jadi ada trihibrid. Trihibrid itu adalah perkawinan dari tiga sifat beda. Jadi misalnya suatu tanaman yang berbiji bulat, heterozigot, B besar B kecil, kemudian berbatang tinggi, T besar T kecil, dan biji tadi berwarna kuning, misalnya kuning yang heterozigot, K besar K kecil. Bagaimana mencari gametnya? Nah, caranya adalah hampir sama saja dengan yang monohibrid, yang satu sifat beda atau yang dua sifat beda. Tetapi karena ada 3 gen, maka di sini gametnya, haploidnya juga ada 3, karena ada 3 sifat beda. Nah, kalau 2 sifat beda, ini maka gametnya juga 2, seperti itu. Tetapi karena 3 sifat beda, maka gametnya juga ada 3. Nah, contohnya yang pertama gametnya B besar dengan T besar dan K besar. Itu di sini. B, T, K. Kemudian bisa juga B besar dengan T besar dengan K besar. B, T, K-nya sudah ya, maaf, dengan K kecil. Nah, salah saya. B besar, T besar, K kecil. Nah, berikutnya B besar ini bisa juga dengan T kecil dan K besar. Nah, sehingga B besar, T kecil, K besar.
Kemudian B besar ini juga bisa dengan T kecil dan K kecil, sehingga dihasilkan B besar, T kecil, K kecil. Kemudian B kecil ini bisa berpasangan dengan T besar dan K besar, sehingga dihasilkan gamet B kecil, T besar, K besar. Kemudian B kecil bisa juga berpasangan dengan T besar dan K kecil, sehingga dihasilkan gamet B kecil, T besar, K kecil. Kemudian B kecil ini bisa juga berpasangan dengan T kecil dan K besar. B kecil, T kecil, K besar. Kemudian B kecil ini bisa berpasangan dengan T kecil dan K kecil, sehingga dihasilkan gamet B kecil, T kecil, K kecil. Nah, untuk 3 sifat beda yang genotipnya heterozigot, maka akan dihasilkan gamet sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 macam gamet. Nah, apabila kita mengadakan perkawinan antara F1 yang 3 sifat beda dengan F1 3 sifat beda, maka kita juga bisa membuatnya papan catur, dan tentu itu juga akan lebih banyak lagi kelas-kelas yang dihasilkan. Demikianlah pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.